Aderai. Berbosport, kita ke Aderai. Ya. Tapi nggak ideal Pak ya? Iya, pagi hari ini. Halo. Ya. Ada yang di tengah, Nova yang di pojok sebelah sana. Jadi ya karena dia lebih tinggi dari kita. Udah olahraga terus ya? Olahraga terus. Ya, okay, kali ini agak khusus, saudara. Aderai akan hadir tidak membawa peralatan atau apapun, juga tidak membawa teman seperti Melanie Putria gitu ya. Hari ini ada akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui email ke bayu.liputan6@sctv.co.id dan juga ada beberapa melalui SMS. Tetapi ini ada beberapa saja yang bisa kami hadirkan di sini. Nah, Aderai akan menjawab itu sambil mungkin nanti ada sedikit beberapa tips yang beberapa tips gitu. Baik, kita dengarkan ini. Iya. Mungkin pertanyaannya bisa dibacakan Bayu yang mana aja, silahkan. Yang mana saja. Semua pertanyaan saya jawab. Ini kalau ujian soal fitness sih jangan ditanya lah sama Aderai. Nah, saudara, ini ada pertanyaan dari Muhammad Nur Rahman dari Banjar Ciamis. Selamat pagi. Mudah-mudahan Muhammad Nur Rahman, kita panggil Rahman saja ini, bisa mengikuti dan mudah-mudahan pagi ini sedang mengikuti. Selamat pagi Bayu, Aderai dan Nova. Nova dibilang Mbak nih, saya mau tanya soal push up 3 set masing-masing 50 repetisi. Push up 3 set masing-masing 50 repetisi. Kuat juga nih ya. Iya, luar biasa itu ya. Dada bawah dan atas itu dia harapkan. Baik, bisa terlatih. Apakah ini tidak berlebihan? Baik. Kira-kira itu dulu pertanyaan. Baik Rahman. Jadi push up sendiri sebenarnya adalah salah satu jenis latihan yang paling populer, paling mudah, bisa dilakukan dimanapun saja ya, tanpa harus menggunakan alat bantu, tapi dengan menggunakan beban sendiri ya. Push up yang terkena adalah 3 otot utama, yaitu otot dada kita, otot bahu dan otot lengan ya, atau yang disebut dengan triceps. Ini dia nih, betul. Lihat deh. Triceps di sini. Bayu. Ya, jadi push up itu sendiri sebenarnya sangat baik sekali, terutama buat melatih kekuatan upper body kita ya. Jadi iya betul sekali. Jadi kayak Bayu pakai jas akan terlihat lebih baik lagi pada saat rajin melakukan aktivitas push up. Kalau rajin push up, jadi untuk push up sendiri ya, Mbak ya. Untuk push up sendiri sekali lagi bisa dilakukan satu set itu kira-kira diawali dengan mungkin cuma kuatnya misalnya 10 kali ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi ini Rahman luar biasa sekali, bisa sampai 50 kali. Apakah berlebihan? Tentu tidak ada masalah. Rahman bisa tambahkan dengan setnya lagi. Ya, jadi misalnya satu set misalnya 50 kali, atau Rahman bisa membuat satu set mungkin cuma 30. Tapi ketimbang daripada 3 set, mungkin Rahman bisa bikin 5 set. Ya, 5 atau 6 set. Dan untuk posisi push up-nya Rahman bisa lakukan, kalau untuk dada bagian bawah bisa dengan kakinya naik ke bangku. Jadi melakukan push up dengan kaki yang naik ke bangku. Lebih tinggi daripada badan. Yang terkena adalah otot dada bagian bawah. Focusing kepada otot dada bagian bawah, terlepas daripada otot dada bagian atasnya juga terkena. Kebalikannya, pada saat Rahman kakinya di bawah, badannya yang di atas atau di kursi, sehingga posisinya yang disebut dengan posisi incline. Maka yang terkena adalah otot dada bagian atas. Jadi variasi Rahman boleh lakukan itu. Jadi flat, decline, dan incline. Ya, jadi kalau incline kira-kira saya begini ya. Iya, decline kebalikannya saya di bawah ya. Kira-kira salah dimarahin. Ya, itu bisa dilakukan. Jangan lupa pemanasan yang cukup ya, Rahman ya. Rahman juga tanya, soal makanan, saya jarang memakai suplemen, apakah dapat mempengaruhi perkembangan otot saya? Kembali lagi, suplementasi itu adalah tambahan. Food supplement adalah tambahan makanan. Apakah menjadi solusi atau replacement atau keharusan? Tentu tidak. Jadi tidak ada masalah. Yang utama adalah makanan sehari-hari. Kita makan tepat waktu. Pengaturan makan itu adalah yang namanya diet. Diet bukan mengurangi makanan atau menambah makanan, tapi mengatur makanan. Makan tepat waktu, makan dengan nutrisi yang lengkap. Yang namanya diet itu tidak boleh lapar, tidak boleh membosankan, dan harus bertahan lama. Nah, kira-kira begitu yang harus dilakukan. Itu Nur Rahman di Banjar Ciamis, mudah-mudahan mendengarkan dan cukup puas dengan jawaban dari Aderai. Ini memang salah satu pengetahuan dari fitness. Memang kita harus banyak diskusi seperti ini banyak bertanya kepada siapa saja yang Anda anggap mungkin mengetahui dengan baik mengenai latihan fitness dan juga cara makannya dan lain-lain. Betul sekali. Hidupnya itu, betul sekali. Informasi yang sangat tepat. Jadi ibaratnya kayak Mbak Nova bisa punya handphone baru, Mas Bayu bisa punya sepatu baru, kita semua sebenarnya bisa punya badan baru dengan cara informasi yang tepat. Maka jadi fitness sebenarnya itu udah haknya kita untuk
punya badan yang bugar ya. Tapi sebenarnya yang awal tahun ya, Pak ya, kita harus punya badan yang baru. Punya tubuh yang awal juga. Iya, betul. Coba akan membacakan informasi. Ini ya Mas Ade ya, dari Christy. Ya, sekarang saya mau agar Mas Adere kembali menjawab pertanyaan saya, yaitu tentang bagaimana cara membentuk otot lats yang bagus serta bagaimana membuat bahu yang tidak bagus menjadi berotot dan gempar. Oke, baik. Untuk otot lats dulu deh. Apa itu? Baik, lats itu maksudnya adalah latissimus dorsi, maksudnya punggung, ya. Otot punggung pendekatannya tadi Chris ya. Chris pendekatannya otot punggung ada dua, yaitu dengan gerakan yang namanya menarik, pulling, atau gerakan yang namanya mendayung, rowing. Ya, menarik, pulling, atau mendayung, rowing. Ya, rowing bisa dengan dumbbell, bisa dengan barbell. Ya, begitupun juga pulling bisa dengan menggunakan alat bantu seperti lat pull down kalau Chris lakukan di fitness center, atau dengan menggunakan beban sendiri atau yang disebut dengan rest stock atau yang disebut dengan pull up atau chin up. Ya, itu yang bisa dilakukan. Ya, sambil gesor. Oh iya. Sebenarnya Bayu nggak apa-apa di sana dikit. Iya. Oh, saya disuruh bicara. Kita agak sedikit ke sini, biar kamera juga bisa ikut ke sini untuk. Jadi kurang lebih kira-kira seperti itu. Lakukannya tentu bisa dilakukan sekali lagi untuk rowingnya bisa dilakukan dengan dumbbell, bisa dilakukan dengan barbell, maupun bisa dilakukan dengan kabel. Gerakannya sekali lagi adalah sebagai berikut. Ya, bisa dengan menggunakan dumbbell, bisa menggunakan barbell. Jadi ini kalau ada tangan ini semua bagian punggung ya. Betul ya. Posisi punggungnya harus tegap seperti biasa. Ya. Jadi pada saat puncak kontraksi punggungnya dikunci. Ya, kira-kira seperti itu ya. Bernapasnya deh. Ya, buang nafas pada saat bagian terberat. Tarik nafas pada saat bagian teringan. Ya, bisa dengan menggunakan barbell, bisa dengan menggunakan dumbbell, maupun juga dengan menggunakan alat bantu misalnya kabel yang terikat di cable crossover. Itu beberapa yang bisa dilakukan ya. Kira-kira repetisi kurang lebih kisarannya antara sekitar 6 sampai 12 ya, kira-kira sekitar segitu. Betul, apabila 6 kali aja udah susah gerakannya, artinya bebannya terlalu berat, dan apabila 12 kali aja mudah, artinya bebannya terlalu ringan, boleh ditambah. Ya, tapi tentu pemanasan yang cukup ya. Cukup ya. Kira-kira itu dari siapa tadi? Itu dari Chris Lee. Ya. Mana dia nggak menyebut sih ya? Tidak menyebut, Bang. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Baru ada 2 pertanyaan, tapi waktu memang sudah habis sayangnya deh ya, pagi hari ini. Tips sederhana saja buat melatih otot kaki, ada 2 gerakan tanpa harus melakukan aktivitas beban yang disebut dengan squat. Gerakannya seperti ini. Ya, juga ikut. Sama. Dan satu lagi gerakan yang paling populer yaitu yang disebut dengan lunges. Gerakannya adalah seperti ini. Kaki satu di depan, kemudian kembali lagi. Tapi ini tidak harus lurus ya belakangnya, Mas. Betul. Belakang tidak perlu harus lurus. Dan bahkan kita bisa melakukan aktivitas dengan jalan. Jadi sambil berjalan, kita begitu. Tampaknya kita perlu. Dan selanjutnya, kalau mau hobi kan kita naik tangga dulu. Ya, dari hobi sampai studio terus begitu, bagus badan kita nanti. Ya, selamat mencoba. Itu tadi sudah ada 2 pertanyaan. Mudah-mudahan Anda mengikuti dan juga berguna bagi kita semua. Juga ada tips singkat dan praktis dari Adera untuk melatih otot kaki. Melatih otot kaki. Ya, terima kasih Adera. Terima kasih lagi untuk kapan-kapan kita. Sampai ketemu di gym ya. Sampai ketemu di gym lagi. Terima kasih Mbak. Ketemu di gym juga ya. Kita ketemu sini lagi sama Mbak Melanie lagi ya. Ya, oke.